Mari kita mulai kajian kita insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan. Bukan ilmunya yang banyak yang kita harapkan, tetapi membangun keberkahan. Berapa banyak guru terkadang matinya biasa, tapi berapa banyak yang menjadi murid dan jamaah tetapi matinya husnul khatimah. Menjelaskan kepada kita bahwasanya kita dinilai bukan kepada proses pencapaian banyaknya ilmu, tetapi kita dinilai oleh Allah pada proses keberkahan. Dari setiap ilmu yang kita pelajari, seberapa besar membuat kita berubah di dalam perjalanan hidup. Semoga dengan kita banyak belajar, kehidupan kita tidak biasa-biasa aja, tetapi dengan kita banyak belajar, kehidupan kita berbeda dengan kehidupan mereka yang tidak belajar. Saya tidak mau kalau kita sudah sering belajar, kita membahas kitab, kita membahas perkataan para ulama, tapi kehidupan kita sama dengan kehidupan di TikTok yang sering kita lihat. Kita tidak ingin cara pandang kita sebagaimana pandangan orang ketika melihat di YouTube ataupun di Instagram. Pandangan kita harus pandangan yang betul-betul berbeda, karena antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak akan pernah sama di sisi Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan siang kali ini, walaupun masih membahas tema yang kurang lebih sama, karena memang agak panjang materi tentang perkara apa yang melapangkan dan menyempitkan kuburan kita. Kuburan kita adalah rumah masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Baitul Syakirin dan kepada seluruh penuntut ilmu yang senantiasa hadir pada setiap hari Selasa pekan pertama dan pada Selasa-Selasa berikutnya. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang senantiasa terjaga, hati yang senantiasa ingat bahwasanya tidak ada muara di dalam perjalanan kita, kecuali muara kita adalah kita mengingat Allah setiap waktu dan mengingat Allah setiap saat. Orang yang biasanya sering kecewa di dalam kehidupan adalah mereka yang biasanya tidak mengingat Allah dan lupa kepada Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, maka dia akan merasakan pahitnya kehidupan dan merasakan getirnya setiap masalah kalau dia lupa bahwasanya Allah itu telah menjamin kehidupannya dan tidak ada satupun yang tertinggal dari jaminan dan garansi yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita merupakan anak seorang presiden, pastinya kita merasa tenang di dalam kehidupan karena kita tahu kemanapun kita pergi maka kita akan disambut orang dan pasti kita akan dijamu dan kita akan dijaga hanya karena kita anaknya presiden. Kalaulah kita merasa bahwasanya kita anaknya presiden, kita selalu dijaga, dihormati, dijamu kemanapun kita pergi, maka sesungguhnya kita bukan hanya anak presiden, tetapi kita adalah hamba dari Allah yang maha kaya dan merupakan hamba dari Allah yang maha penjaga, yang menjadikan kita harusnya tidak pernah sedih berlebihan dan harusnya tidak boleh takut secara berlebihan. Inti ketakutan itu ketika kita lupa bahwasanya Allah itu sandaran di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya sangat terinspirasi dengan tulisan seorang pedagang di Afrika ketika gerobaknya ditulis dengan tulisan yang memberikan makna tentang sebuah kekuatan akidah. Pada gerobaknya ditulis, wa kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya itu bisa takut menjadi miskin kalau saya merupakan hamba dari Zat yang maha kaya. Itulah yang menjadikan kita mengambil sebuah pesan bahwasanya ingat kepada Allah menjadikan hidup kita tenang. Mungkin ada di antara bapak dan ibu yang sakit, tapi ingat Allah itu maha penyembuh. Mungkin ada di antara bapak ibu sedang dililit dengan utang, tapi ingat Allah itu maha kaya. Mungkin ada di antara bapak ibu yang sedang didolimi, disakiti sama orang. Tapi ingat bahwasanya Allah itu senantiasa maha adil. Dan Allah senantiasa memberikan balasan kepada siapapun yang tidak meminta maaf dan bertobat dari kezalimannya. Untuk menjelaskan kepada kita betapa tenangnya kehidupan kita ketika kita mengenal Allah dan kita bersandar kepada Allah. Kita ingat Allah sesekali itu biasa, tetapi mengingat Allah setiap saat dan setiap waktu itu adalah istimewa.
Makanya doanya Nabi Muhammad yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad setiap habis sholat. Apa zikirnya Nabi Muhammad yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad setiap habis sholat? Yaitu ketika Nabi Muhammad berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan mari kita soroti permintaan beliau yang pertama pada urutan zikir ini. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu. Ini doa meminta kepada Allah supaya kita ingat Allah dalam setiap peristiwa. Kalau ada yang sakit, ingat sifatnya Allah Maha Penyembuh. Kalau kita sedang kecewa, ingat bahwasanya Allah mencintai kita dan Allah memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga ketika kita selalu ingat kepada Allah, kita akan merasakan tenang di dalam perjalanan hidup. Anak Kapolri, misal, ini contoh kasus. Anak Kapolri ketika dia melewati jalan, lalu di depan ada operasi zebra cross. Ada operasi zebra. Apakah kira-kira dia takut, gemetar atau biasa saja? Biasa. Karena dia tahu petugas-petugas di depan itu merupakan anak buah dari bapaknya, seorang Kapolri. Ini contoh bahwasanya ternyata ketika kita menyadari kalau kita anaknya pejabat, menjadikan kita merasa tenang ketika kita menghadapi satu masalah. Bukankah kita ini adalah hambanya Allah? Maka itulah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga kita selalu diingatkan oleh Allah bahwasanya kita itu sadar secara utuh, hadir secara penuh, bahwasanya tidak ada yang kita ingat kecuali adalah Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau kita lelah, mengingat Allah. Kalau kita dalam kondisi gembira, kita pun selalu ingat semuanya kembali kepada Allah. Siapapun yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk ingat kepada Allah dalam setiap perkara, insya Allah depresi akan jauh darinya dan frustasi pun akan jauh darinya. Maka berzikirlah setiap waktu kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau ibu-ibu sudah mulai sering scrolling tanpa sadar, berhenti. Berdoalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Supaya bukan perkataan manusia yang kita ingat. Supaya bukan informasi saja yang kita serap. Tetapi yang kita ingat adalah Allah, dan mengingat Allah itu memberikan kepada kita ketenangan dan kekuatan. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan untuk mengingat Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap peristiwa takdir, dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Karena sesungguhnya ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan. Di mana kebaikan itu tidak pernah kita dapatkan kecuali ketika kita senantiasa memberikan kesyukuran kita di dalam perjalanan hidup. Hidup ini gelombangnya besar dan tidak ada yang bisa memecahkan gelombang kehidupan yang begitu tinggi kecuali ketika kita senantiasa bersyukur dalam setiap peristiwa. Bukan rezekinya yang kurang, hatinya yang kurang bersyukur. Bukan ruangannya yang sempit, hatinya yang kurang lapang. Sehingga menjadikan kita akhirnya paham sumber kebaikan hidup tidak pernah ditakar dari kebanyakan harta. Kalau memang kebanyakan harta itu merupakan sumber keberkahan dalam kehidupan, pastinya Allah tidak pernah memberikan harta ini kepada orang yang tidak beriman. Tapi sumber kekuatan kita dalam hidup terletak bagaimana kita senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap perkara. Syukur itu berat, sabar itu juga berat. Tapi sebagian ulama, mereka berbeda pendapat. Mana yang lebih utama, sabar atau syukur? Ada yang mengatakan sabar, ada yang mengatakan syukur. Tetapi syukur itu jauh lebih berat daripada sabar dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya sabar itu short term, adapun syukur itu long term. Short term itu apa? Sebentar. Kapan biasanya kita sabar? Kalau kita mendapatkan ujian, dan ujian itu sebentar. Tidak pernah mengalahkan besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu long term, panjang.
Karena banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan yang harus kita sikapi dengan kesyukuran kita kepada Allah setiap waktu. Semua masalah itu ringan kalau semuanya kita syukuri. Suami kita baik-baik saja selama kita senantiasa menjadi istri yang bersyukur atas hadirnya suami di dalam kehidupan kita. Istri kita insya Allah baik-baik saja selama kita memiliki hati yang bersyukur ketika kita telah menerima dia menjadi makmum di dalam kehidupan kita. Itulah syukur. Mata uang paling mahal pada kehidupan adalah terletak pada kesyukuran kita dalam setiap apapun yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kapitalisme, materialisme bisa mengeruk uang sebanyak-banyaknya, tapi tidak akan bisa menghadirkan arti kesyukuran kepada siapapun yang telah terlibat kepada kapitalisme. Kesyukuran itu hanya bisa dihadirkan orang yang dia beriman kepada Allah dan dia tahu seberapa sempurnanya Allah ketika telah mengurus hidupnya, dan kebaikan itu menjadikan dia tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ibu dan Bapak, apakah kita tidak iri dengan perkataan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu menderita penyakit 18 tahun. Setelah usianya 70 tahun. Tapi yang menarik adalah perkataan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu berkata begini ketika istrinya mengatakan, kenapa sih kamu tidak meminta doa supaya disembuhkan oleh Allah? Kan sakitmu sudah lama. Pada saat itu Nabi Ayub itu berkata, Allah menyehatkan aku selama 70 tahun. Dan Allah baru saja memberikan aku penyakit beberapa tahun. Apakah aku tidak bisa bersyukur 70 tahun ketika aku sehat, ketika aku dengan syukurku menghadapi sakitku yang baru beberapa tahun. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kesyukuran itu tidak bisa diberikan kecuali orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan paham kepada Allah. Syukurlah. Memang mungkin hartamu tidak ditambah, tapi hatimu dilapangkan. Syukurlah. Mungkin motormu tidak akan berubah menjadi mobil, tapi Allah memberikan kepadamu harta yang berkah. Bersyukurlah. Mungkin rumah kita tidak bisa menjadi lebih luas, tapi kebahagiaan ada di dalam rumah kita ketika kita senantiasa bersyukur kepadanya. Syukur. Penuhi janji kita kepada Allah, bersyukur. Allah yang akan menepati janjinya kepada kita, memberikan kenikmatan dan kelapangan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita selama ini merasa kurang nikmat dalam ibadah, dalam hidup, itu karena kita masih minus di dalam kita bersyukur kepadanya. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap peristiwa di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya ini merupakan part yang keempat, yaitu ketika kita membahas tentang perkara apa saja yang melapangkan urusan kubur kita. Kita tentunya sepakat sebelum kita meneruskan pembahasan kita. Kok lampunya sudah dihidupkan? Oh berarti sudah selesai ini ya? Oh ya. Karena biasanya kalau dihidupin lampu itu udah mau selesai. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Masya Allah. Yang hidupin lampu semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ganggu aja. Sampai mana tadi saya? Kita tentunya sepakat bahwasanya kuburan itu merupakan rumah masa depan kita. Dan sesungguhnya kematian itu pasti akan menimpa kepada kita. Kita tentunya sangat memahami sekali bahwasanya kita itu tinggal menunggu urutan yang Allah berikan kepada kita. Perkataan indah yang disampaikan Umar bin Khattab sangatlah patut untuk menjadi renungan bagi kita. Laqad sami'a Umar bi anna fulan mata wa sayati yawmun mata Umar. Umar bin Khattab itu mengatakan dalam salah satu perkataan emas beliau. Dalam perkataan emas beliau menyampaikan, Umar bin Khattab banyak sekali mendengar fulan meninggal. Dan akan datang satu hari, Umar pun diberitakan bahwasanya dia pun meninggal dunia.
Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya rumah masa depan kita sudah menunggu kita. Dan masing-masing pasti akan menuju kepada rumah masa depan. Yang tentunya di tempat itu kita akan menunggu waktu yang lama sampai nanti ditegakkan hari kiamat. Bisa jadi di alam barzah ada yang menunggu 1000 tahun, ada yang menunggu 1400 tahun, ada yang menunggu sampai 700 tahun. Sampai hari kiamat nanti ditegakkan oleh Allah. Karena kehidupan barzah pun bukan kehidupan yang singkat. Kehidupan barzah itu pastinya jauh lebih panjang dari kehidupan dunia yang kita tempati. Imam Nawawi umurnya tidak sampai 50 tahun. Tapi hari ini beliau telah berada di dalam kuburan hampir 700 tahun. Rasulullah usianya beliau 63 tahun. Tetapi hari ini beliau telah berada di alam barzah 1400 tahun. Sama pula dengan Abu Bakar. Abu Bakar usianya tidak sampai 65 tahun. Tapi pun beliau sudah berada di dalam barzah pun 1400 tahun lebih. Untuk memberikan kepada kita tentang satu makna. Kita punya rumah di dunia. Tapi kita pun punya rumah dalam kehidupan di alam kubur. Dan itulah sejatinya rumah masa depan. Ketika kita paham bahwasanya barzah itu merupakan rumah masa depan bagi kita, maka tidak ada yang paling mewah dalam rumah masa depan kita kecuali mereka yang dilapangkan kuburnya. Kemewahan rumah di dunia itu variatif. Ada yang bercorak industrial, ada yang bercorak minimalis. Itu rumah dalam konteks hidup kita di dunia. Kemewahannya itu variatif. Tapi rumah pada kehidupan kita di barzah, acuannya cuma satu. Kalau rumah kita di alam barzah, kapan rumah masa depan kita itu mewah? Simple kata para ulama. Kalau kamu di kuburan, dilapangkan kuburnya oleh Allah, itu merupakan karakteristik dan ciri dari sebuah rumah yang dijadikan kemewahan pada rumah itu. Inilah yang menjadikan kita fokus. Apa yang perlu kita persiapkan? Karena sama-sama kita ingin memiliki rumah yang nyaman pada rumah masa depan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Karena kita sedang berada pada babak yang pertama dan kita pasti menuju kepada babak yang kedua. Kalau di babak yang pertama kita tidak terlalu mendapatkan keuntungan, tidak usah sedih. Itu pun hanya sejumput tangan. Kalaupun kita mendapatkan pada kehidupan babak pertama duniawi, itu pun tidak usah kita sombong, karena yang kita dapatkan pun hanya sejumput. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan para ulama lalu membahas kepada kita apa saja yang harus kita lakukan supaya membangun kelapangan dalam urusan kubur kita, yang sejatinya itu merupakan rumah masa depan pada kehidupan kita. Maka sesungguhnya para ulama menerangkan kepada kita ada 8 perkara yang sejatinya bisa membangun kelapangan dan kebaikan serta kemuliaan rumah masa depan kita ketika dilapangkan kuburnya oleh Allah. Tapi sebelum kita meneruskan, karena sudah kita bahas 5 dan kita masih kurang 3, maka saya mengingatkan sedikit tentang hadis yang disampaikan dalam satu riwayat Bara' bin Azib. Kalau orang mukmin sudah betul-betul mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat, maka sesungguhnya orang mukmin itu ketika telah menyelesaikan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka pada saat itu ketika pertanyaan itu dijawab tuntas sama penghuni kubur ketika dia bermalam yang pertama lalu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka disitulah Allah itu berfirman di atas arasy-Nya. Apa yang Allah firmankan? Shadaqa abdi, hambaku ini telah benar di dalam hidupnya. Ini merupakan testimoni dari Allah. Keimanan kita di dunia belum tentu dibenarkan oleh Allah. Makanya iman ketika di dunia itu terbagi menjadi 2. Ada iman yang benar, ada iman yang dusta. Semuanya nanti nampak ketika kita masuk ke lubang kubur. Kalau orang ini telah mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir,
Maka sesungguhnya Allah berfirman, dan firman-Nya ini keras didengarkan setiap makhluk, kecuali jin dan manusia. Apa yang Allah firmankan? Shadaqa abdi, hambaku itu telah benar di dalam imannya. Apakah cukup ini? Allah akan berkata dan berfirman? Enggak, ada yang kedua. Apa yang kedua? Iftahu lahu baban ilal jannah. Allah menyampaikan kembali dari arsy-Nya yang begitu tinggi dan didengarkan oleh penghuni kubur itu. Pertama kali dia mendengar perkataan Allah. Pertama kali mendengar perkataan Allah. Iftahu lahu baban ilal jannah. Buka pintu antara kuburnya dengan surga. Maka seketika tanah yang begitu gelap, ketika pertama kali dia mendatanginya, seketika langsung berubah terang, dan seketika berubah menjadi satu pemandangan tanpa ujung, begitu indahnya dan menggetarkan seluruh badannya. Saking begitu indahnya pemandangan yang dia jumpai. Lalu pada saat itulah, setelah Allah berkata dan berfirman dua kali, Shadaqa abdi iftahu lahu baban ilal jannati, pada saat itulah baru datang kepadanya orang yang rupawan yang dikirim oleh Allah untuk menemaninya sampai nanti hari kiamat ditegakkan, dan itu tidak lain merupakan perwujudan dari amal soleh yang telah dia kerjakan. Disitulah kita mendapati bahwasanya Allah yang akan membangunkan sendiri sebuah rumah masa depan bagi orang yang beriman. Dan salah satu indikator kemewahan rumah masa depan bagi orang yang beriman itu adalah rumahnya tidak lagi terbatas dengan patokan-patokan yang sering kita jumpai pada kehidupan di dunia, kan dipatok. Tapi pada kehidupan ketika di barzah, dia melihat langsung dengan surga. Tidak ada batasan antara dirinya dengan surga, dan tidak ada yang memisahkan dia dari surga kecuali satu, hari kiamat, yang memisahkan itu saja. Dan pada saat itulah dia mendapatkan rumah yang lebih baik daripada rumahnya ketika di dunia. Mendapatkan teman yang baik, itulah maksud dari teman yang lebih baik daripada temannya ketika di dunia. Mendapatkan keluarga yang menemuinya, itulah maksud dari doa ketika kita mendoakan, itu merupakan keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dia tinggalkan. Makanya kalau kita sholat jenazah, apa doanya Pak, Ibu? Kalau kita sholat jenazah kan kita berdoa, wa abdilhu daran khairu min darihi, wa zawjan khairu min zawjihi, wa ahlan khairu min ahlihi. Ya Allah, berikanlah dia yang meninggal ini rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Rumah yang berbatasan langsung dengan surga dan tidak ada batasannya kecuali hari kiamat. Berikanlah kepadanya keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ditinggalkan. Dia ketemu dengan keluarga-keluarga kerabat yang lebih lama dan lebih dulu meninggal dunia yang menemuinya. Disitulah ada reuni kecil sebelum terjadinya reuni akbar nanti dalam kehidupan di akhirat. Dan yang ketiga, berikanlah pengganti pasangan yang lebih baik daripada pasangannya ketika di dunia. Artinya dia berjumpa kembali dengan seseorang yang menemaninya. Dan sebagian para ulama, kalau suami istri sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, sejatinya suami istri pun ketemu kembali di alam barzakh. Masya Allah ya. Jadi hakikat orang meninggal dunia, dia meninggalkan, tapi dia mendatangi. Dia meninggalkan keluarga yang masih di dunia, tetapi dia mendatangi keluarganya yang lama, yang sudah mendahului dia ketika menuju ke alam barzakh. Suami istri ketemu Ustaz nanti di alam barzakh, kalau sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, mereka berjumpa kembali dan mereka bertemu kembali. Masih ada pertengkaran enggak Ustaz? Nah, itu berarti masih di Depok, belum meninggal dunia. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya inilah perkara yang menjadikan kita harus mengerti. Itulah indahnya kehidupan rumah masa depan. Sekali lagi, ayo kita belajar ya.
Kalau di babak pertama kita nggak dapat dunia, tidak apa-apa. Karena dunia dibandingkan akhirat cuma setetes. Berarti kita nggak dapat cuma setetes. Kalau ada di antara bapak dan ibu mendapatkan dunia dan kelapangan harta, Anda usah terlalu senang. Karena dapatnya pun cuma setetes. Babak pertama boleh gagal dalam konteks dunia. Tapi babak kedua tidak boleh gagal. Dan babak kedua, marilah kita berlomba-lomba untuk membangun rumah masa depan yang sejatinya akan memberikan naungan untuk kita ratusan tahun sampai nanti kita ketemu hari kiamat. Makanya sampai kita mendapati perkataan para ulama ketika sebagian mengingatkan, berapa banyak orang ketika di dunia mendapatkan rumah yang besar, tapi ketika masuk pada lubang barzakhnya, dia tidak memiliki rumah yang melindunginya dari azab kubur. Tapi berapa banyak orang yang tidak memiliki rumah di dunia, tapi dia mendapatkan rumah sejauh mata memandang hingga bersambung dengan surga ketika dia berada di alam barzakh. Semoga kita diberikan kebaikan di babak pertama dan babak kedua. Kita kemarin sudah membahas, ada 5 pembahasan kita. Apa perkara yang bisa melapangkan urusan kubur manusia? Yang pertama yaitu ketika kita membawa keimanan tanpa kita melakukan dan mencampurkan iman kita dengan kesyirikan. Jangan syirik dalam konteks apapun. Kita tidak akan mengetahui kesyirikan itu kalau kita tidak mempelajarinya. Makanya kita tidak akan mengerti bagaimana menceraikan kesyirikan sampai kita mempelajari tauhid itu apa. Makanya materi pertama, ibu dan bapak, kalau kita ngajarin anak kita, ajarkanlah kepadanya tentang masalah tauhid. Dia paham ini syirik, dia paham itu iman. Jangan sampai anak kita S2, S3 ketika ditanya syirik itu apa, dia tidak bisa menjawab syirik itu apa. Padahal ini inti kehidupan kita dan merupakan visa satu-satunya kehidupan kita setelah kematian. Itu visanya cuma satu, iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Engkau baik tapi engkau tidak memiliki iman yang bersih dari kesyirikan. Ibaratnya engkau baik tetapi engkau tidak memiliki visa, tidak akan diterima di negara manapun yang kita tuju selama kita tidak mendapatkan visa. Visa kehidupan akhirat itu cuma satu, iman tanpa kesyirikan. Baik tanpa iman, Allah tidak butuh kebaikanmu tanpa keimanan yang bersih dari kesyirikan. Abu Thalib baik. Abu Thalib tidak pernah sama sekali nyakiti Nabi. Abu Thalib menjadi proteksinya Nabi. Abu Thalib menjadi garda terdepannya Nabi. Tapi Abu Thalib tidak pernah beriman secara sempurna ketika beliau masih mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Pulangnya beliau kepada Allah, kebaikannya ditinggal di dunia. Dan yang tersisa adalah kebatilannya ketika melakukan kesyirikan kepada Allah. Bisa satu-satunya kehidupan akhirat cuma satu, iman tanpa syirik. Makanya bahaya kalau ada anak sudah balik, lalu kita tanya, syirik itu apa nak? Apa itu syirik bi? Nah itu bahaya, itu bapaknya berarti gagal. Oh syirik saya tahu bi, apa? Syirik tanda tak mampu. Itu bahasa Jakarta. Salah besar. Syirik bukan tanda tak mampu nak. Syirik itu bukan itu. Syirik itu nyembah batu, bukan. Nyembah batu bukan syirik. Nyembah batu itu contoh kesyirikan, tapi bukan definisi kesyirikan. Syirik apa? Antaj'ala lillahi niddan wa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu namanya syirik. Makanya pastikan yang pertama, syirik tidak tercampur pada kehidupan kita sampai kita menutup
mata. Makanya ada 3 yang harus selalu kita rutinkan pertama kali ketika sudah minta iman. Iman yang murni tanpa tercampur dengan syirik, kufur, dan kemunafikan. Dan sesungguhnya itu merupakan permintaan wajib, primer, yang tidak bisa ditawar. Jangan pernah minta apapun dulu sebelum kita minta iman yang bersih dari kesyirikan, iman yang bersih dari kekufuran, dan iman yang bersih dari kemunafikan. Yang kedua yang menjadikan kita dilapangkan kubur kita itu adalah akhlak yang baik. Karena sesungguhnya akhlak yang baik akan menggoreskan kebaikan pada hati dan sanubari orang yang pernah mendapatkan kebaikan dari kita. Lalu mereka mendoakan kita ketika meninggal dunia. Jangan remehkan kesaksian orang, Pak. Jangan remehkan testimoni orang. Ibu meninggal dunia, lalu tetangga ibu langsung secara refleks berkata, dia adalah orang yang baik. Perkataan tetangga ibu itu menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi yang diwakilkan Allah melalui lisan-lisan orang yang memberikan testimoni kepada orang meninggal dunia. Saya ingatkan lagi ya sebagai sebuah reminder. Ada satu Nabi ketika berdiri dilewati jenazah. Jenazah itu orang-orang para sahabat menyebut khairan, maka Nabi mengatakan wajabat. Lalu Nabi berdiri, lalu ada jenazah yang kedua melewatinya dan para sahabat serentak mengatakan syarron, ini orang yang jahat. Seketika Nabi mengatakan wajabat. Maka pada saat itulah para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa yang pertama ketika kami mengucapkan khairan engkau mengatakan wajabat? Kenapa yang kedua engkau mengatakan wajabat? Orang yang kalian katakan baik, wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Orang yang kalian katakan buruk, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Nah, closingnya ini loh, menggetarkan. Closingnya apa Nabi ngomong? Penutupnya Nabi berkata, antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian itu saksi-saksinya Allah di atas muka bumi. Itulah mengapa dalam Islam jangan menebarkan permusuhan. Jangan menebarkan pertikaian. Kalau kamu dapati tetanggamu berbeda pilihan ijtihadnya dengan kamu dalam satu perkara, tetap cintai. Mungkin dalam perkara itu dia salah, tapi bisa jadi dia memiliki amalan-amalan yang begitu banyak yang tidak kelihatan oleh mata kita, yang Allah terima dan Allah menjadikan lisannya ketika memberikan testimoni kepada kita. Itu menjadi kesaksian Allah. Kalau ibu dan bapak tinggal di satu kampung, ada tradisi yang tidak sama dengan apa yang kita pelajari, jangan dimusuhi. Pada tradisi itu yang memang kita tahu itu tidak ada di dalam Islam, kita mungkin tidak usah mengikutinya. Tapi tetap datang kepadanya ketika kita bertamu. Tetap datang kepadanya ketika kita membawa martabak. Datang kepadanya ketika kita membawa bakwan. Tidak ada bakwan ya di sini. Maka itu yang menjadikan mereka tetap mencintai kita. Walaupun kita terkadang berbeda pilihan ijtihadnya. Jangan sampai pilihan fikih dan pilihan ijtihad menjadikan kita menghalalkan permusuhan. Ketika kita masih memiliki kebersamaan dan kesamaan di dalam urusan akidah yang paling pokok. Ibu dan bapak, saya punya seorang ibu tinggal di satu daerah yang qadarullah banyak sekali amalan di daerah dan kampung itu yang tidak sama dengan kebiasaan kami sekeluarga dari saya kecil. Ya, saya dari keluarga Muhammadiyah. Muhammadiyah saudara saya, NU pun saudara saya. Nanti ada yang motong-motong lagi, nggak apa-apa lah motong-motong lagi. Muhammadiyah saudara saya, NU saudara saya. Saya dari keluarga Muhammadiyah dari kecil. Punya kartu saat saya tidak punya kartu.
tapi saya dari keluarga Muhammadiyah. Ibu saya hidup di satu kampung yang banyak sekali melakukan hal-hal yang ibu tidak lakukan. Tapi yang sangat menarik bagi saya dan membuat saya jatuh cinta kepada perbuatan dan perilaku ibu, luar biasa. Ibu itu punya konsep, kalau nutup satu pintu, jangan ditutup semuanya. Tutup satu pintu, pintu-pintu yang lain dibuka. Supaya tidak pengap dan supaya tidak gerah. Gimana itu artinya, Ustaz? Artinya, ibu kalau mendapatkan undangan ini, undangan itu, yang qadarullah ibu dibimbing langsung oleh bapak mengatakan tidak usah. Ibu nggak datang. Tapi bukan berarti ibu tidak pernah datang sama sekali ke rumah-rumah tetangga. Nanti kalau acaranya selesai, ibu datang, bawa pisang goreng, bawa bakwan jagung. Dan selalu saya ingat ibu itu kalau saya mau pulang dari Jakarta. Nang, panggilan sayangnya ibu ke saya. Nang, Jih bu, tolong ya bawa oleh-oleh. Jih, nanti saya belikan oleh-oleh. Bukan untuk beliau, untuk tetangga. Tetangga. Semua tetangganya beliau tahu beliau dengan mereka berbeda dalam tanda petik. Tapi mereka tetap sayang. Dan ibu pun sayang sama tetangganya. Masalah perbedaan fikih tidak pernah menghalalkan mereka untuk bermusuhan. Ngobrol ketika di pasar. Kalau ibu nyapu di jalan, itu ketemu, ngobrol. Kalau Idul Fitri rumah kami itu dari pagi sampai malam tidak berhenti tamu itu. Dan itu sampai 6 hari berturut-turut. Saya dulu anak yang nyajikan minuman. Karena di rumah tidak ada pembantu. Saya yang nyajikan minuman. Kadang-kadang saya sebel juga. Tamunya tidak berhenti-berhenti. Ini apa nak? Minuman. Ya minuman. Yang bilang rudal saya apa? Sampai mana dia? Ini antum orang kedua yang ganggu saya. Iya minuman. Saya kadang dulu waktu SMP gitu, kadang sebel gitu. Ini tamunya ndak habis-habis gitu. Jadi kalau kita pas lebaran itu nyajikan sirup, itu kan ada sirup dulu, sirup ABC atau Frambus itu. Itu sirup itu sampai kalau lebaran itu bisa sampai 15 sirup. Saking banyaknya itu. Tua, ngudek lagi. Tapi kami hidup di tengah keluarga dan banyak masyarakat yang tidak satu pilihan ijtihad dengan saya. Kita hari ini hanya berbeda satu masalah fikih, 2 masalah ijtihad, ketemu tidak mau nyapa, melingos, buang muka, hati-hati yang buang muka, nanti ketemu sama yang nyari. Wong saya ngajak persaudaraan kok disalah-salahin. Dikiranya saya itu kayak nyari, saya menyebarkan ajaran setan. Saya ngajak kita ini bersaudara. Disalah-salahin saya kayak ngajarin ajaran setan saya. Heran saya. Jadi saya itu berada pada satu zaman yang membuat saya bingung. Orang yang ngajak bermusuhan dianggap itu mewarisi ajaran Nabi. Tapi orang yang ngajak kita untuk menghormati sesama orang beriman, seakan-akan durhaka sama Nabi. Kan saya bingung. Ada Panadol nggak? Nggak ada Panadol ya. Enggak apa-apa. Disitulah kita memahami bahwasanya yang kedua yang kita harus mengerti, kita memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, yang kita harus pahami untuk membangun rumah masa depan supaya lapang kuburan kita itu apa? Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Memahamkan kesalahan orang itu penting sekali. Karena sesungguhnya jangan sampai kita meninggal dunia dengan membawa nama satu orang yang kita benci di dalam perjalanan hidup kita. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau dalam kondisi pernah marah, pernah kecewa dengan seorang sahabat yang menjadi kerabatnya yang bernama Mistah bin Usasah. Kecewa dia. Mistah bin Usasah itu ikut-ikutan menuduh putrinya itu berzina.
Sama kayak orang munafik. Padahal Mistah bin Usasah itu bukan munafik. Ikut-ikutan itu menuduh Aisyah berzina. Padahal Mistah bin Usasah itu kerabatnya Abu Bakar. Dan termasuk kerabat Abu Bakar yang miskin, maaf. Dan mendapatkan bantuan setiap bulan dari Abu Bakar. Loh kok tiga-tiganya? Beliau mendolimi Aisyah kehormatannya. Maka pada saat itu terjadi, Abu Bakar marah. Wajar manusia marah. Beliau bersumpah, demi Allah, saya tidak akan memaafkan Mistah bin Usasah. Saya tunggu nanti di akhirat. Allah turunkan surat An-Nur 22. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu memaafkan Abu Bakar. Hendaklah kamu melapangkan dadamu. Apakah kamu tidak senang untuk diampuni oleh Allah ketika kamu memaafkan orang yang menyakitimu? Makanya maaf ya Bapak. Kalau pingin segera diterima tobatnya oleh Allah, maafkan orang yang paling menyakitimu. Itu merupakan cara yang paling cepat Allah memaafkan kita. Saya dilukai sama dia. Kehormatan saya diobrak-abrik sama dirinya. Maafin. Secara cepat Allah memaafkan kamu sebagaimana dalil di dalam surat An-Nur 22. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Emang kamu gak mau dimaafkan oleh Allah ketika kamu mudah memaafkan orang? Jangan sampai mati, jangan sampai meninggal dunia. Membawa nama list yang kita benci di sepanjang hidup kita terlalu banyak. Makanya sesungguhnya Allah paling senang sama mereka yang kembali ketika kembali kepada kuburannya, hatinya bersih. Tanpa harus ada orang mukmin yang dia benci dan dia dendam kepadanya sampai dia meninggal dunia. Ya. Makanya akhirnya kita mendapati ada satu hadis yang menggetarkan. Gimana itu hadisnya? Yaitu ketika baginda Nabi SAW menyampaikan nanti ketika manusia pada waktu hari kiamat dikumpulkan seluruh manusia. Fayunadi munadin. Tiba-tiba ada panggilan. Panggilannya apa? Aina haula ajruhum 'ala Allah. Panggilan itu indah sekali. Apa artinya Ustadz? Artinya adalah malaikat-malaikat itu di ujung-ujung, di pojok-pojok itu berseru dengan suara yang didengarkan seluruh manusia. Dari awal sampai akhir yang berkumpul di padang mahsyar. Apa itu seruan para malaikat? Manakah orang yang akan mendapatkan pahalanya dari Allah secara langsung tanpa melalui perantara kami dari para malaikat? Siapa yang menyambut seruan itu? Bukan orang yang sholat tahajud, bukan orang yang puasa Daud, bukan orang sedekah sebesar gunung Uhud, bukan pula orang yang senantiasa iktikaf sepanjang hari. Tapi yang menyambut seruan itu, menyeruaklah di antara kerumunan yang begitu banyak itu, menyeruaklah orang-orang yang dulunya ketika mereka pernah dilukai ketika di dunia. Dan mereka memaafkan orang-orang yang melukai mereka karena Allah. Kumpul di satu tempat, di tempat itulah Allah sendiri yang memberikan piala pahalanya yang tidak diwakilkan oleh malaikat. Kenapa Ustadz? Karena beratnya piala pahala. Orang yang memaafkan dan berbuat baik kepada yang mendoliminya, malaikat tidak kuat memikulnya. Makanya Allah sendiri yang memberikannya langsung. Berbahagialah orang-orang itu, kata Rasulullah SAW. Amalan terbaik, amalan hati. Amalan istimewa, amalan hati. Amalan prime dan amalan core, amalan hati. Di antara amalan hati setelah keikhlasan, mana yang paling besar Ustadz? Memaafkan. Dan itu paling sulit. Orang sholat bisa karena riya. Orang puasa bisa karena riya. Tapi kalau orang memaafkan,
Tidak bisa riya. Orang memaafkan itu hanya karena Allah. Makanya itulah yang menjadikan Allah sangat mencintai orang yang memaafkan. Kan saya sudah sebutkan berulang-ulang. Pintunya surga 8. Puasa, sholat, sedekah, jihad, iman. Iman itu 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ridho, orang yang ridho. Tobat, orang yang bertobat. Dan yang ke-8, memaafkan. Nah itulah. Makanya lapangnya kubur kita kalau kita memaafkan. Semakin bersih hati kita untuk tidak menyimpan dendam, semakin lapang. Karena semakin bersihnya hati, semakin lapangnya kuburan kita. Maafkan suaminya, Bu, supaya ibu mudah dimaafkan sama Allah. Maafkan istrinya, Pak, supaya lapang kehidupan kita. Lapangkan orang tua kita. Lapangkan orang yang terkadang berbeda dengan kita tetapi memusuhi kita. Maafin supaya ringan kehidupan kita. Pulangnya seorang manusia tanpa dia menyimpan rasa benci kepada orang yang beriman, itu jauh lebih baik daripada perkara apapun. Makanya ada seorang sahabat Ansor yang dijanjikan surga oleh Nabi sampai 3 kali. Ketika ditanya, apa amalmu? Wala ahsudu ala akhadin minal muslimin. Ada, ingat seorang sahabat Ansor yang bawa sandal yang dijanjikan Nabi dengan mengatakan ini penduduk surga. 3 kali Nabi menyebutkan. Dan ketika ditanya sama Abdullah bin Amr bin As, amalanmu apa? Kok sampai Nabi mengabarkan kamu sebagai penduduk surga? Orang itu berkata, wala ahsudu ala ahadin minal muslimin. Saya tidak pernah hasad. Saya tidak pernah hasad sama seorang muslim manapun. Saya tidak pernah benci. Dan saya tidak pernah hasad kepada kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Bersih, sebagaimana bersihnya hati burung. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya penduduk surga itu sebagaimana hatinya burung. Hatinya burung itu bersih, Pak. Ya, semakin bersih semakin enak. Makanya ingat, memaafkan itu melapangkan. Memaafkan itu melegakan. Memaafkan itu meluaskan. Bukan hanya surga yang didapat, bahkan kesehatan kita pun akan mudah kita peroleh kalau kita sudah mudah untuk memaafkan. Ibu dan Bapak tahu nggak apa itu salah satu di antara pemicu di antara penyakit kanker? Salah satu di antara banyak sekali pemicu dan faktor terjadinya kanker atau kanker. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah kortisol. Salah satunya, walaupun ini belum disepakati oleh para dokter. Dan ternyata ada sebuah penelitian, Bu, yang saya dapatkan ketika saya belajar kepada salah satu profesor. Profesor ini menyampaikan sebuah fakta dari satu riset. Kortisolnya manusia itu naik kalau dia punya dendam. Jadi kalau punya dendam, naik dia. Naik dia kortisolnya. Makanya betul kalau kita menjumpai para psikolog itu mengatakan apa? Penyakit fisik 80% disebabkan karena emosi yang tidak terselesaikan. Makanya memaafkan. Yang keempat, yang melapangkan rumah kubur kita dan rumah masa depan kita adalah sabar di dalam ketaatan. Dan yang kelima, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan supaya amal ini menjadi rahasia untuk kita. Ya, karena sesungguhnya siapapun yang menyembunyikan amal, Allah jadikan kuburannya bercahaya. Bapak dan Ibu, Allah itu paling suka kalau amal itu tidak diketahui banyak orang. Dalam bahasa kita, itulah yang disebut dengan limited edition. Semakin banyak, semakin sedikit mata yang tahu, semakin Allah menilainya mahal. Maaf ya, kalau ada satu produk dikeluarkan oleh satu brand,
Produk itu hanya keluar satu produk seluruh dunia. Kira-kira harganya murah atau mahal sekali? Mahal. Makanya kalau kita cetak buku, hanya satu buku, dibandingkan dengan kita mencetak 1000 buku, harganya beda. Mau cetak, dipercetakan. Berapa yang mau dicetak, Pak? 10.000. Ya, satu bukunya 30.000. Karena cetaknya 10.000. Beda kalau beliau datang. Ini ngantuk dia tuh, lagi tidur. Kalau tadi saya nunjuk, tak kira ndak ngantuk. Ya, nggak apa-apa. Semoga panjang umurmu nak dalam ketaatan. Kalau kita mau nyetak buku, satu buku dipercetakan, kira-kira harganya mahal atau tidak? Mahalnya luar biasa. Nyetak, Pak, berapa? Satu. Wah, satu? Iya. 40 juta. Ya Allah, Pak, satu buku yang 40 juta. Karena nyetaknya tuh antara nyetak satu dengan nyetak banyak, itu lebih murah nyetak banyak. Paham kaidah itu? Kenapa amal tuh kalau semakin banyak diketahui orang, itu justru semakin murah. Tapi amal semakin sedikit orang yang tahu, semakin mahal di sisi Allah. Walaupun banyak orang hari ini mengatakan, oh kalau enggak sekarang tuh enggak apa-apa kalau menceritakan amal, karena banyak orang tuh bangga dengan dosanya. Saya tetap tidak mengambil pendapat itu. Saya tidak nyalahkan pendapat itu. Tapi saya tidak mengambil pendapat itu. Tetap tidak pernah berubah. Menyembunyikan amal itu lebih baik. Ya? Karena apa? Karena semakin menyembunyikan amal, semakin kita melatih diri kita, menempa diri kita dengan tempaan yang berat. Ya, tapi harus ingat, jangan sampai menyembunyikan amal tapi jatuhnya riya. Iya, saya tuh menyembunyikan amal, banyak saya nggak cerita aja, sama aja. Wah, ini mau parah ini. Makanya kadang-kadang kalau pernah saya ceritakan ada satu pengumuman di masjid. Ya, saya menceritakan tentang keuangan masjid, Baitul Syakirin. Bapak Budi nyumbang 5 juta. Ada bapak-bapak di pojok komen, riak, 5 juta riak. Bapak Roni 3 juta, 3 juta cerita, riak itu. Hambanya Allah 50.000, nah itu benar tuh. Nah itu saya itu. Sama aja. Janganlah. Kalau sudah menceritakan sudah selesai. Makanya akhirnya kita mendapati di dalam kitab Ibnu Abid Dunya itu ada 3 poin penting, Pak. Bapak dan Ibu boleh mencatat. Siapapun orang yang senantiasa memperbaiki apa yang tersembunyi, maka Allah akan memperbaiki apa yang nampak dalam dirinya dan kualitas hidupnya. Saya ulang kembali, ini disadur dari kitab Ibnu Abid Dunya. Orang yang terus memperbaiki amalan rahasianya, Allah akan memperbaiki apa yang nampak dari lahirnya, dan Allah memperbaiki kekuatan dirinya. Makanya maaf ya, kalau kita sudah terbiasa menyembunyikan amal, hati kita itu kokoh. Ibarat rumah, cor-corannya itu double. Karena apa? Karena beramal ketika nampak di mata manusia sampai jatuh riak, itu kayak membangun satu bangunan yang begitu megah tetapi berdiri di atas rawa. Tinggal menunggu hari dindingnya pada retak. Karena membangun rumah itu dibutuhkan kontur tanah yang stabil dan tidak boleh mendirikan tanah itu di atas rawa kalau belum dipadatkan tanahnya. Maka membangun satu amal diketahui orang banyak sampai akhirnya jatuh riya. Ingat, orang yang membangun amalnya diketahui orang banyak sampai jatuh riya itu sebagaimana membangun rumah di atas rawa. Rusaknya tinggal menunggu waktu dan lebih cepat daripada yang difikirkan. Sekalinya amal itu terselip dengan riya, rusak langsung. Rusak langsung. Karena apa? Jaga niat itu paling susah.
Kalau ibu dan bapak tidak percaya, buktikan aja kalau puasa sunnah. Ibu dan bapak kalau puasa sunnah yang paling berat itu kapan? Pas puasa? Enggak, kita mah sudah selesai dengan hal kayak gitu. Yang paling berat itu ketika siang-siang teman kita makan, kita tidak makan dan tidak ditanya. Pak, ayo Pak, ini jeroannya nikmat, otaknya Masya Allah Pak. Ketika kita, enggak Pak, ayo Pak makan. Iya Pak. Enggak makan? Enggak Pak. Puasa ya? Iya Pak. Pas ditanya puasa, ada perasaan kita senang. Tapi ketika teman-teman kita makan dan tidak ada satupun yang peduli dengan kita ketika tidak makan dan tidak nanya, kita sedih. Nih orang yang ketawa ini berarti merasakan. Pengalaman pribadi, iya Pak. Saya jujur ngomong, ini pengalaman pribadi. Itu menjelaskan kepada kita betapa beratnya menjaga niat. Makanya ibu dan bapak, kalau bapak dan ibu suka sama seorang ustadz dan ada katanya beliau itu menyentuh hati, tidak usah dipuji di depan ustadznya. Ustadz Masya Allah, Masya Allah, hancur langsung ustadznya pulang. Udah biasa aja, nampak kayak biasa aja ustadz, isiamu gitu. Maka lebih mudah bagi kami untuk menjaga niat. Saking begitu beratnya niat. Tapi kita mendapati orang yang senantiasa terus menjaga apa yang dia sembunyikan, Allah akan memperbaiki tampilan lahirnya dan Allah akan memperbaiki bagaimana kualitas hidupnya dan kekuatan hatinya. Kenapa ya hati saya lemah? Karena kamu tidak punya amalan rahasia. Kenapa saya rapuh? Karena kamu nggak punya amalan rahasia. Seorang mukmin itu harus punya gudang tersembunyi. Pada gudang itulah dia itu merahasiakan setiap amalnya. Sebanyak amal yang ibu rahasiakan dan sebanyak amal yang bapak rahasiakan, seterang itulah kuburan kita, kata para ulama. Saya ulang kembali. Sebanyak apapun ketaatan yang kita kerjakan, lalu kita sembunyikan dengan susah payah. Dan kita betul-betul benci diketahui sama orang. Seterang itulah ketika nanti kita pulang. Karena apa? Amal itu tidak tersentuh oleh mata manusia dan amal itu tidak ternoda dengan pandangan pujian manusia. Bersih dia. Pulang dia menemani orang yang meninggal itu. Dalam kondisi amalnya tidak ternoda oleh pujian manusia. Maka pujilah manusia itu kalau sudah meninggal dunia. Itu lebih menyelamatkan daripada memuji manusia ketika dia masih hidup. Pujilah manusia kalau sudah meninggal dunia. Handphone Pak, kalau ditutupin, ini handphone ditutup nih. Kalau ditutupin pakai apa namanya nih, casing, itu menjadikan dia masih tampak baru dia. Masih bersih tampak baru. Kenapa? Karena ditutup dengan casing. Jatuh, tidak luka dia biasanya. Itu analogi amal, kalau ditutup, bersih amal itu. Kinclong. Pulang, dia bersih. Pulang, menyala setiap amal itu. Itulah kenapa banyak amal-amal, banyak orang-orang solih terdahulu, ketika mereka menyembunyikan amal, amal itu Allah yang buka sendiri. Tapi setelah dia meninggal, siapa yang buka? Allah. Yang buka Allah. Yang buka Allah. Makanya kita jumpai kan, contohnya ada seorang cicitnya Nabi. Sepanjang hidup, dia itu setiap malam sembunyi-sembunyi kayak maling untuk ngasih tepung kepada setiap warga di kota Madinah. Cicitnya Nabi. Dan tidak ada yang tahu perbuatan beliau. Kapan perbuatannya itu akhirnya diketahui sama orang? Perbuatan itu akhirnya diketahui orang ketika beliau meninggal dunia. Keluarganya pun kaget.
Dibuka bajunya, ada tanda bekas hitam di punggungnya. Yang satu dengan yang lain, keluarga terdekatnya itu tidak tahu itu tanda apa. Lihat caranya Allah membuka satu tunas kebaikan. Setelah dikuburkan, satu persatu fakir miskin di kota Madinah bercerita. Setelah Ali bin Zainal Abidin bin Hasan bin Muhammad meninggal dunia, setelah itu tidak ada lagi gandum yang kami jumpai di depan pintu rumah semenjak beliau meninggal dunia. Barulah keluarganya menangkap korelasinya. Oh, berarti dia tiap malam memikul gandum, dia bagi kepada para fakir miskin di kota Madinah. Kita kalau menyembunyikan amal dan merahasiakan, kinclong, Pak. Handphone kita pun kinclong. Makanya kalau kita membeli barang di mall, kita membeli barang itu yang ada di belakang di gudang atau yang di display? Yang di gudang. Biasanya kalau akhirnya yang di gudang itu habis, SPG-nya mengatakan apa? Pak, barangnya cuma satu yang di display. Kalau yang di display dapat diskon 10%. Tapi sudah berbeda nggak? Sudah banyak disentuh. Ini kayak buku nih, banyak disentuh orang, nggak jelas ini. Banyak dipegang. Karena yang tertutup itu selalu lebih baik. Saya pernah mendengar beberapa ustadz menyampaikan, oh enggak apa-apa, hari ini memang banyak orang yang melakukan kedzaliman, mereka bangga ketika kedzaliman. Memang betul, pendapat itu ada, tapi saya tidak memegang pendapat itu. Jangan salahin saya. Saya tetap berpendapat bahwasanya merahasiakan amal itu puncak di antara rumpun-rumpun keikhlasan. Karena apa? Karena menjadikan satu amal itu diterima sama Allah itu beratnya luar biasa. Mari saya sampaikan sebuah kisah nyata di dalam tafsir, di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam juz yang ke-10 halaman 271. Sebelah kanan atau sebelah kiri, Ustaz? Saya tidak tahu sebelah kanan sebelah kiri. Saya enggak ingat. Ibu tahu dan Bapak tahu tentang Zubaidah? Zubaidah tahu? Kalau kita misalkan melaksanakan haji, ada waduk yang panjang itu di antara mana itu? Mina dan Musdalifah kan ada waduknya itu. Yang biasanya nanti mutawif bilang, inilah waduk yang dialirkan oleh seorang wanita kaya raya bernama Zubaidah. Ingat? Nah, itu namanya siapa? Zubaidah. Orangnya terkenal sekali dengan seluruh sedekahnya yang luar biasa. Tapi ketika beliau meninggal dunia, Imam Ibnu Katsir mencatat sebuah peristiwa. Wa wuridat ba'da annaha matat. Diceritakan setelah beliau meninggal dunia, ada salah satu anggota keluarganya itu bermimpi ketemu Zubaidah di dalam mimpinya. Setelah Zubaidah itu meninggal dunia, maka fasa'alat amma kana tasnauhu minal ma'ruf was shadaqat wa ma'amilathu fi tariqil hajj. Maka keluarganya yang bertemu dengan Zubaidah di dalam mimpinya tidak memiliki bahan untuk ngobrol kecuali satu. Dia pengen nanya, apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah balas kepadamu setelah kamu melakukan banyak sekali perkara yang ma'ruf. Bangun jalan, memberikan pengairan kepada jamaah haji, memberikan banyak sedekah kepada orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Apa yang Allah lakukan kepada dirimu setelah kamu melakukan semua itu dalam kehidupanmu di dunia? Maka Zubaidah di dalam mimpi itu mengatakan, faqalat, dia berkata, dhahaba sawabu dzalika kulluh ila ahlihi. Semua amal itu hilang. Semua amal itu telah kembali kepada pemiliknya, yaitu adalah Allah. Artinya dia tidak diterima karena di dalamnya ada kerusakan dalam masalah riya. Lalu dia mengatakan, wa ma nafa'ana illa raka'atin kuntu arka'uha fis sahur.
yang betul-betul bermanfaat bagiku setelah aku meninggal dunia adalah beberapa rakaat yang aku rutinkan secara sembunyi-sembunyi setiap waktu sahur. Itu ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah juz yang ke-10 halaman 271. Ustadz hafal ya? Iya kan baru saja baca. Jadi menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata musuhnya orang beriman itu riya. Musuhnya orang beriman itu riya. Makanya maaf kalau ada satu guru tiba-tiba dia ingin istirahat dari taklim, mungkin dia sedang menjaga hatinya supaya tidak tersusupi dengan riya. Tapi disitulah kita paham bahwasanya, Masya Allah ya, kita disitulah paham, setiap kita merahasiakan amal, setiap itu pula sempurna cahaya amal itu ketika nanti kita berada di dalam kubur. Pertanyaannya, penutup closing nomor 5 ini apa? Amal rahasia apa yang Bapak Ibu sudah miliki? Saya Ustaz, saya ngasih kepada wanita buta di pojok rumah saya setiap hari. Pegang itu baik-baik. Saya Ustaz, nggak usah ngomong ya. Ibaratnya, saya punya Ustaz, saya ngasih kepada anak yatim dan saya sekolahkan. Sampai akhirnya dia sekarang menjadi hafidz 30 juz. Pegang itu. Berharaplah dengan amal itu Bapak nanti terang kuburnya. Semakin tersimpan, semakin mulia. Semakin tertutup, semakin mahal. Semakin tersembunyi, semakin Allah melihatnya dengan mata keridhaan. Allah itu zat yang maha pecemburu, Pak. Dan Allah itu cemburu kalau ada manusia itu mengobrol-ngobrol amalnya untuk banyak manusia. Jangan sembunyikanlah apa yang bisa disembunyikan. Kenapa sholat yang paling utama itu di rumah atau di masjid? Sholat yang paling utama di rumah atau di masjid? Sholat yang paling utama di rumah, kecuali sholat wajib. Kenapa semua sholat yang paling utama di rumah? Karena tersembunyi dari pandangan orang. Kenapa Nabi tidak menambah dia di masjid? Karena Nabi menyembunyikan. Kenapa Nabi tidak pernah kelihatan qobliyahnya di masjid? Nabi itu kalau ke masjid itu hanya untuk sholat wajib. Makanya beliau mengeluarkan sebuah sabda, afdhalus sholat fil baiti illal maktubah. Semua sholat itu paling afdal di rumah, kecuali sholat wajib. Karena ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas dari Nabi. Sembunyikan amalmu. Lakukanlah di balik rumahmu, lakukanlah di balik pintumu, lakukanlah di balik dindingmu, lakukanlah di balik tembokmu. Itu yang paling mulia, itu yang paling baik. Makanya yang paling afdal itu di rumah. Makanya Nabi ketika sedekah, Nabi mendatanginya langsung dan Nabi tidak pernah ngundang-undang fakir miskin. Ada nggak kita mendapati hadis Nabi mengundang fakir miskin? Ngumpul, ayo ngumpul, urut. Ada. Nabi tidak pernah gitu. Nabi menjaga kehormatan sampai orang fakir miskin sekalipun dijaga. Dan Nabi itu mendatanginya secara rahasia. Nabi mendatangi para sahabat-sahabat fakir itu rahasia. Ibu dan bapak bayangkan. Nabi itu hartanya banyaknya luar biasa. Tapi hampir-hampir tidak ada hadis yang menerangkan detail kemana itu hartanya Nabi. Padahal tidak dipakai rumah. Ketika meninggal tidak ada hartanya. Padahal kalau menang satu daerah, 1/5 khumusuhu itu oleh Rasul. 1/5 itu miliknya Nabi. Misalkan kayak Khaybar itu kayak Depok daerahnya. Itu menang, itu 1/5-nya milik Nabi. Tapi pertanyaan kita, kemana Nabi itu membelanjakan? Hampir dilakukan dalam suasana sunyi dan senyap. Apa yang kelihatan itu biasanya ada maksud. Saya ulang kembali.
Apa yang biasanya dilihat-liatin terus, itu ada maksud. Itu bukan kata-kata saya. Itu kata para ulama. Nabi itu melakukan semua kebaikan. Tidak ada orang yang paling maksimal melakukan kebaikan dan sosial, memperhatikan fakir miskin, kecuali Nabi. Tapi perhatikan, apakah Nabi itu dipublish? 1/5 kekayaan, semua kekayaan dari satu daerah itu 1/5 miliknya Nabi. Tapi yang membuat saya kagum dari Nabi itu apa? Nabi menghabiskan hartanya itu senyap. Senyap. Makanya jangan cepat terpukau sama orang yang menampilkan sesuatu terlalu terus-menerus. Hati-hati. Pandangan kita itu terkadang cepat kena sihir. Dilihatin ini, dilihatin, wah bagus. Belum tentu yang kelihatan itu bagus. Makanya itu yang menjadikan akhirnya menyembunyikan. Tapi bukan berarti ini jadi alasan. Ini jadi alasan orang yang malas. Kamu kok nggak ibadah? Saya merahasiakan. Padahal nggak melakukan ibadah. Alasan aja kamu. Jangan gitu ya Dek. Jangan gitu Dek. Jangan gitu ya. Karena ini juga kadang-kadang jadi alasan bagi orang yang malas. Janganlah. Ya. Dan tentunya tidak setiap amal itu bisa dirahasiakan. Amal yang bisa dirahasiakan, rahasiakan. Amal yang tidak bisa dirahasiakan, ya jangan dirahasiakan. Contoh amal yang tidak bisa dirahasiakan apa? Taklim. Ini bisa dirahasiakan. Jangan ibu datang ke sini pakai putih-putih gitu. Bu, siapa bu? Maaf saya jangan kelihatan. Orang nyangkanya ibu hantu. Janganlah. Sholat di masjid, nggak bisa dirahasiakan. Jangan dirahasiakan. Mas, sholatnya di mana? Di tempat yang tidak terlihat. Nggak bisa. Sholat di masjid, bareng sama orang. Sama orang. Ya. Adzan dirahasiakan, adzan dirahasiakan. Ya nggak bisa adzan dirahasiakan. Ngajar, bisa nggak dirahasiakan? Nggak bisa. Kalau saya merahasiakan ngajar saya terus, ibu dari mana akan belajar? Ustadz ngajar di mana? Jangan tanya amal saya. Tidak bisa. Nah, merahasiakan amal. Lah rahasia amal itu masing-masing kita beda-beda. Itu yang kelima. Yang keenam, apa di antara perkara yang bisa membangun rumah masa depan dalam kehidupan kita? Untuk membangun rumah masa depan bagi kehidupan orang yang beriman itu adalah senantiasa memberikan keridhaan kepada takdir. Memberikan keridhaan kepada takdir. Takdir itu ada takdir yang manis, ada takdir yang buruk. Tapi buruk itu bukan takdirnya, tapi akibat dari dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat dan kita lakukan. Ridho kepada takdir itu penting. Kenapa? Tidak ada takdir yang cacat. Yang cacat itu adalah cara kita membaca takdir yang Allah berikan di dalam perjalanan hidup kita. Orang yang dia ketika ridho kepada takdir, maka tidak ada kembalinya kecuali matinya husnul khatimah, kata Ibnu Umar. Ibu dan bapak, saya sampaikan ya perkataan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata begini, ketaatan itu luas dan banyak. Tapi ketaatan itu kalau diringkas, diperes, itu intinya 3. Jadi ketaatan itu banyak sekali. Tapi kalau diringkas ibarat kelapa, diperes, maka peresan dari semua ketaatan itu ada 3. Intinya itu ada 3. Apa itu inti dari semua ketaatan itu? 3. 1, syukur ketika mendapatkan kelapangan. 2, sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Yang ketiga, ridho kepada takdir apapun yang Allah berikan kepada kita. Ridho kepada takdir itu yang melapangkan kubur. Ya,
Makanya jangan sekali-kali mati kecuali kita berprasangka yang baik dan ridho kepada takdir. Tidak ada takdir yang cacat. Yang cacat itu ilmu kita ketika membaca takdir itu. Makanya satu kejadian yang pernah diceritakan di satu kitab Bapak dan Ibu. Ada satu raja ketika pada satu pagi dia itu mengupas mangga, mengupas buah. Dan qadarullah karena tidak berhati-hati, pisaunya yang tajam itu mengenai jempolnya dan hampir putus jempolnya. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ketika dia mengupas itu hampir putus itu, berdarah-darah itu jempolnya sebelah kiri, ada Perdana Menterinya dan Perdana Menterinya orang solih. Dia cerita, jempol saya mau putus ini gara-gara tadi saya teledor ketika mengupas buah. Lalu Perdana Menterinya mengatakan apa? Fihi khair. Insya Allah di situ ada kebaikannya. Marah sang raja. Oh, jempol saya mau putus kok kamu katakan ada kebaikannya. Dipecat Perdana Menterinya, dijebloskan ke penjara. Masya Allah ya, mengatakan fihi khair, dipecat. Setelah beberapa hari dia kondisinya agak membaik, maka jempolnya dibungkus dengan kain oleh tabibnya. Dan dia meminta izin untuk berburu karena hobinya berburu. Berburu dia. Sampai berburunya itu terlalu jauh, keluar dari wilayah kerajaan dia. Tanpa dia sadari masuk ke hutan agak terlalu dalam dan ternyata di dalam hutan itu masih ada suku yang menganut paham animisme. Dan ternyata suku itu masih mengadakan ritual penyembahan dan pemberian korban kepada dewa yang mereka sembah. Maka rombongan sang raja karena berpakaian rakyat biasa bersama dengan hanya beberapa pengawalnya disergap, dibunuh. Yang disisakan yang paling bagus. Bagus fisiknya, bagus wajahnya, bagus pakaiannya. Yang disisakan siapa? Prajurit atau raja? Raja. Semua prajuritnya dibunuh. Tangkaplah sang raja, dibawa ke tengah-tengah suku mereka untuk diadakan ritual penyembahan korban dan dia dijadikan korban. Diikat, ditaruh, tinggal menunggu satu prosesi. Satu prosesi apa ya? Dukun dari suku itu untuk memeriksa calon tumbal yang mereka persembahkan. Dukunnya datang, dilihat dari depan sampai bawah. Bagus ini, cocok jadikan tumbal. Tapi ketika mau dieksekusi untuk dibunuh dan dipersembahkan sebagai tumbal, tiba-tiba dukunnya melihat jempol tangan kirinya. Loh, ini kenapa? Dibuka. Lah luka, mau putus. Jangan memberikan kepada dewa kita yang cacat. Didiskualifikasi. Paham apa nih, Pak? Didiskualifikasi. Sudah pergi. Tidak cocok kamu. Tidak cocok kamu. Senang dia. Udah didiskualifikasi, nggak dibunuh, dibiarkan pergi begitu saja. Langsung dia lari menuju ke kerajaannya. Dan tempat manakah yang dia tuju pertama kali? Penjara. Dibuka, senang, dihampruk dan benar mengatakan, betul kata kamu, fihi khair. Gara-gara jempolku mau putus, di situ ada kebaikannya. Perdana Menterinya senyum. Terus sang raja minta maaf. Maaf ya, aku pecat kamu dan aku jebloskan kamu ke penjara beberapa hari. Aku angkat lagi menjadi Perdana Menteri. Perdana Menterinya, alhamdulillah. Tapi ketika kamu memecat saya dan memenjarakan saya pun ada kebaikannya. Fihi khair. Sang raja bingung lagi. Loh, kalau jempolku yang putus, betul ada kebaikannya. Tapi kamu menjebloskan aku ke penjara, apa kebaikanmu? Apa kebaikan untukmu? Aku kan jebloskan kamu ke penjara. Apa kebaikannya? Perdana Menterinya bilang, loh begini. Kalau kamu tidak marah pada saat itu, dan tidak menjebloskan aku penjara, dan tidak memecatku, pasti ketika berburu kamu ngajak aku. Paham di sini? Dan ketika kamu didiskualifikasi, siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi tumbal? Aku.
Misalkan saya nggak jadi, kan ini pasti. Kan begitu. Tapi karena kamu itu nggak ngajak aku, karena kamu marah dan menjebloskan aku penjara, di situ ada kebaikannya. Akhirnya sang raja ketawa dan berkata, aku belajar tentang akidah. Apa itu? Fihi khair. Jadi kita tuh katakan gitu. Ini misalkan kita mau ngisi di sini, setiap mau ngisi ada pantun ikan hiu, fihi khair. Ya, ibu nanti pas ke rumah tiba-tiba sang suami marah tanpa sebab, fihi khair. Padahal suaminya juga ngomong fihi khair. Karena tidak ada takdir yang salah, tidak ada takdir yang salah. Yang salah itu cara kita membaca takdir. Saya dulu pernah ngomong kayak gitu sama ibu saya. Kan ibu bapak tahu saya punya 2 kakak cerebral palsy. Cacat mental dalam tanda petik cerebral palsy. Saya dulu waktu SMP saya bilang, ya Allah bu, kenapa sih bu, kedua kakakku nggak sempurna, nggak sebagaimana yang lain. Kan bisa enak kalau punya kakak itu normal, bisa dijemput, habis itu makan es jus, bisa main layang-layang bareng. Karena begitulah saya ngeliat tetangga-tetangga saya sama kakak adiknya. Maka pada saat itulah ibu saya itu bilang, nggak ada takdir yang cacat nak, yang cacat itu cara kita membaca takdir. Kakakmu itu tidak salah. Nah itulah keluar kalimat, hari ini kamu jadi tongkat untuk dia, dan nanti di akhirat dia akan menjadi tongkatmu ke surga. Artinya ridho. Makanya para sahabat dulu kalau mereka menghadapi sesuatu yang berat, para sahabat dulu tuh ngomongnya apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dipegang dadanya, dikondisikan hatinya. Kalau tiba-tiba kita mendapati kok gini-gini amat ya takdir saya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu sudah manis dari pagi sampai sore, suaminya masih jengkelin, raditu billahi robba wa bil islami dina. Padahal suaminya habis duhur sudah raditu billahi, sama. Itulah yang menjadikan kita mengerti ridho kepada takdir itu rukun dalam kehidupan iman. Makanya iman itu, rukun iman itu yang keenam apa? Iman kepada takdir Allah. Jangan mati sampai kita menyatakan secara declare terang di hadapan Allah pada hati kita, ya Allah, apapun yang kau kasihkan aku ridho ya Allah. Aku pernah terluka, aku pernah didolimin, aku pernah dihutang gak dibayar-bayar, aku pernah gak gangguin orang tapi dia gangguin aku seumur hidupnya, aku ridho ya Allah. Kalimat itu akan menjadi kunci-kunci pembuka rahmat dalam kehidupan kita ketika menuju langit. Kalau kita ridho, pulangnya enteng, pulangnya gampang. Kalau kita ridho, anak saya, bapak dan ibu, anak saya itu, saya sampaikan, saya agak berdiri, ini penting. Anak saya itu pernah saya kumpulkan, ketika saya dapat rezeki lebih, saya membelikan hadiah untuk anak saya itu 2 kali. Biasanya saya membelikan hadiah anak saya itu biasanya tanggal 30. Tapi karena ada rezeki lebih pada bulan itu, saya memberikannya 2 kali. Gak usah tanya berapa itu rezeki Ustadz, itu urusan saya. Saya ngomong sama anak saya satu-satu, Abi ada rezeki lebih, kamu minta apa? Satu nyebutin ya, mau sebutin ya, ada anak saya pak, sambil cengenges dia, senyum gitu, ngomong, kalau saya seridho Abi, saya madek gitu. Ketika saya mendapatkan kata-kata itu, malah justru saya pengen memancing untuk nguji dia. Ya udah, kalau seridhonya Abi, nggak usah beli, khusus kamu nggak usah beli. Cengangas, ya sudah Bi, kalau kayak gitu seridhonya Abi. Hati saya seketika
Jatuh cinta nggak sama anak ini? Jatuh cinta. Pingin memberikan hadiah, malah pingin 10 langsung kepadanya. Tapi kan saya harus adil. Saya harus paksa, sudah nak mau beli apa? Enggak usah, seridhonya Abi. Abi enggak tahu. Tapi setelah itu, setelah kakak-kakaknya, adiknya pada pergi, saya peluk lama. Sebagaimana itu pula kalau kita mengatakan, saya ridho ya Allah. Tidak mungkin Allah tidak meluk kita dengan rahmat. Mau ngapain kita nggak ridho? Mau marah? Hidup miliknya Allah, bukan milik kita. Saya marah ya Allah. Mau apa kamu mau marah? Mau apa kamu marah? Hidup itu miliknya Allah, bukan milik kita. Dan tidak usah nanya-nanya, ya Allah kenapa ini terjadi? Oh, sama Allah kan nanya-nanya. Saya, Bapak dan Ibu, jujur saya menyampaikan. Saya tuh pernah diundang acara oleh miliarder Indonesia. Ya, salah satu orang kaya raya lah di Indonesia. Dan saat itu, bagian dari IO-nya itu sudah wanti-wanti ke saya. Ustadz nanti jam 5 ya jangan telat. Iya ya. Dia nggak tahu kalau saya orangnya tepat waktu. Enggak bercanda. Saya jam 5 datang Ibu dan Bapak. Jam 5 saya datang. Qadarullah itu ownernya belum datang. Jam 5.10 belum datang. Jam 5.15 belum datang. Jam 5.20 belum datang. Jam 5.30 belum datang. Padahal itu acara buka puasa. Adzan kalau tidak salah itu 5.45 atau 5.46 kalau nggak salah. 5.30 itu belum ada. Saya sudah ngeliatin EO-nya. Mas, dia datang. Maaf Ustadz. Iya. Beliau pengen ditunggu karena pengen dengar kajian Ustadz dari awal. Tapi 5:30. Tidak apa-apa Ustadz, tunggu aja. Karena beliau punya acara. Oke. Datangnya 5.35. Berarti adzan tinggal berapa menit? 10 menit. Lalu saya ngajar setengah jam 1 sampai jam 3 aja belum selesai. Saya disuruh ngisi 10 menit coba. Saya ngajar 10 menit Bapak. Dan ketika yang masalah bukan 10 menitnya, pas ketika datang beliau duduk, semuanya duduk, terus dengerin, tidak ada satupun yang berani komen. Pak, kenapa telat? Ini acara kan jam 5 Pak. Kenapa jam 5.35 baru datang? Nggak ada satupun, semuanya diem sama beliau. Saya juga nggak nanya. Saya juga nggak nanya. Artinya, Ibu dan Bapak pahami apa yang saya sampaikan. Loh kita sama orang, kadang-kadang karena posisinya menjadikan kita nggak nanya-nanya kok. Loh sama Allah kok nanya? Kenapa ya Allah? Ya penting amat hidupmu. Paham di sini? Ridho. Emang nanya enggak boleh. Ya kalau nanya ya Allah, tetap saya terima ya Allah. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Allah enggak mungkin salah. Kalau ada yang mengatakan ya Allah ini takdirnya salah ya Allah. Terus yang benar siapa kalau Allah aja masih salah? Kalau Allah salah berarti tinggal 9 dong. Kan 10 pertanyaan. Jangan. Semua takdir benar. Jangan meninggal. Jangan bawa nama orang yang kita benci. Jangan meninggal. Dengan kecuali ridho kepada takdir. Makanya kalau ada orang sakit, masih bisa diajak ngomong, sampaikan kepadanya. Bapak ridho kan sama kehidupan Bapak yang Allah berikan. Ridho nak, itu mahal harganya Pak. Kalau ada ibu kita sakit, lalu kita tanya, Ibu ridho kan sama takdirnya Allah yang Allah berikan sama ibu? Saya ridho nak, itu mahal. Kenapa? Allah akan memeluk dengan rahmatnya orang yang pulang dengan hati yang ridho. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini nomor berapa tadi? Nomor 6. Berarti masih ada berapa? Masih ada 2. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama sambil pegang dadanya, walaupun ini bagian dari cara kita ngajarin hati kita aja. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho ya Allah. Ridho semuanya.
Insya Allah itulah kalimat yang akan memberikan energi untuk menjadikan kita dipeluk oleh Allah dengan rahmatnya. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan mari kita buka dengan 2 tanya jawab. Saya persilahkan. Baiklah, silakan. Mungkin dari ibu-ibu 1 orang. Ibu-ibu 1 orang, bapak-bapak 1 orang. Ada ibu? Oh, bapak. Bapak yang ini. Ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon bertanya, indikator dari sabar dan syukur itu seperti apa? Kenapa Pak? Indikator bahwa saya sudah sabar, saya sudah orang bersyukur. Yang lebih jauh lagi, bahwa saya sudah ikhlas, beriman, saya sudah bertakwa. Indikatornya itu 1. Yang kedua, tadi disinggung masalah karakter pemarah. Kebetulan saya mengidap itu, Ustaz. Saya mungkin minimal 3 kali dalam sehari saya pemarah. Nah, saya kadang-kadang merenung bagaimana nasib saya. Apakah menyimpang dari hadis la taqdab walakal jannah? Itu yang paling saya khawatirkan dalam hidup saya. Sifatnya pemarah. Apakah masuk kategori takdir itu sifat saya? Kurang lebih begitu. Bismillah. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang semoga Allah rahmati, maka cara kita untuk menetralisir sifat marah kita, walaupun marah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam karakter kehidupan, itu pasti punya emosi, yaitu adalah bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah supaya kita kalaupun marah, kita tidak pernah keluar dari keridhaan Allah. Ada satu doa yang sangat indah. Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu perkataan yang benar ketika aku dalam kondisi tenang dan kondisi marah. Dan kita minta kepada Allah, semoga ketika kita meminta kepada Allah supaya diberikan ketenangan hati, menjadikan kita tidak terseret pada setiap emosi ketika kita menjadikan kita mudah marah. Semua itu Pak harus melalui proses yang panjang. Keluar dari lingkaran negatif yang ada pada kehidupan kita itu tidak bisa kita dapatkan dengan mudah, tapi harus dengan ikhtiar yang panjang. Tapi salah satu di antara bentuk ikhtiar untuk Bapak dan kita semuanya, kalau kita memiliki sifat mudah marah, ikhtiarnya adalah terus melangitkan harapan dalam untuk untaian doa kita kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya menjadi seorang hamba yang tidak menuruti emosi. Kalau doa kita betul-betul jujur memohon kepada Allah, pasti kita akan disampaikan kepada Allah apa yang kita hajatkan. Tapi kalau kita pemarah, tapi juga kita tidak pernah berdoa untuk meminta supaya Allah meluruhkan emosi kita, terus siapa yang bisa menurunkan kita kalau kita tidak minta sama Allah? Karena kita pun tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Yang pertama pertanyaannya adalah gimana mengetahui indikator kita sebagai seorang muslim yang bersabar dan syukur? Tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah yang paling mengetahuinya detail. Tapi yang jelas kita harus memahami, selama kita setiap harinya ketaatan kita bertambah, berarti sabar dan syukur kita pun sudah menjadi bagian yang hadir dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita setiap harinya tidak bertambah ketaatan kita, berarti tidak bertambah kualitas sabar dan syukurnya kita. Jazaul hasanah, al hasanatu ba'daha. Balasan atas setiap ketaatan kita, ketaatan itu sabar, syukur, ridho. Balasannya apa? Dengan ketaatan yang lebih baik setelahnya. Dan itulah indikator. Kalau Bapak semakin harinya semakin bertambah taat, lapangnya semakin bertambah lapang, sholatnya bertambah khusyuk, itu indikator untuk
pertama kali menilai sabar dan syukur kita telah diterima oleh Allah. Tapi kalau kita dalam kehidupan kita, ketaatan kita cenderung menurun, berarti itu tanda sabar dan syukurnya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari bapak-bapak udah, sekarang ibu-ibunya boleh ada? Langsung atau mau dilempar lagi ke bapak-bapak? Itu ada, Nak. Oh, ada, sorry. Ada mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai takdir, kayaknya bukan cuma satu atau dua peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bagaimana menyikapinya ketika kita berada dalam posisi itu? Iya. Ini pertanyaan Ibu, pertanyaan yang cukup sangat mengakar dalam proses kita sebagai seorang manusia ketika beriman kepada takdir. Izinkan saya untuk menyampaikan jawaban ini pada kesempatan kita bulan berikutnya, Bu. Karena sesungguhnya ada 6 perspektif di dalam memahami setiap takdir yang ada pada kehidupan kita supaya kita bisa mengimani takdir. Karena mengimani takdir itu bukan proses yang kita dapatkan secara otomatis, tapi mengimani takdir itu merupakan proses panjang yang kita harus berikan dengan memberikan ilmu. Makanya saya khawatir kalau saya menyampaikan jawabannya pendek, nanti justru menjadi mentah untuk dipahami. Ingatkan saya bulan depan. Jadi sebelum kita berlanjut kepada poin yang ke-7 yang melapangkan urusan kubur kita, yaitu adalah kacamata takdir yang melapangkan hidup. Itu yang kita harus pelajari bulan depan. Bulan depan itu kemungkinan saya bulan depan itu tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa? Tanggal 5. Ya. Kelihatannya bulan depan saya tidak bisa ngisi. Kecuali Ustadz yang pekan pertama, kecuali Ustadz pekan kedua ditukar sama pekan pertama. Nanti kalau bisa ya. Karena pekan pertama saya masih umroh. Saya umroh tanggal 30. Berarti tanggal 5 saya masih dalam kondisi umroh. Nanti saya coba bicarakan biar ada ditukar jadwalnya. Kalau saya nanti bisa ditukar pekan kedua, kita ketemu di pekan kedua. Setuju? Setuju, tidak setuju terserah saya. Barakallahu fikum. Saya kira cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya, kita sudah selesai dengan kajian kita yang menyempitkan dan melapangkan kubur. Masya Allah, tadi banyak banget pelajaran yang kita ambil dari bagaimana kenapa kok kuburan kita sempit, kenapa kuburan kita bagaimana caranya sih supaya kuburan kita nanti itu lega, Bu. Ya, itu tanda-tandanya juga ada tuh, ya, dibukain surganya. Nah, kayak gitu ya, Bu. Ini saya bukan ustadz, makanya jadi nggak komplit nih jelasinnya. Beliau yang ahlinya ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Tar dulu Pak, kita tutup dulu. Kita Karena sepakat ya Bapak dan Ibu, kalau dia buat pantun kita nggak usah ngomong cakep. kan kita ketemu sebulan sekali Ustaz. Ya. Ya, baiklah ibu-ibu, karena 20 menit lagi atau 15 menit lagi kita ada azan asar.
Kita tutup dengan hamdah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Datang ke kajian malah ke tar dulu Bu. Kenceng bener ya. Datang ke kajian malah ketemu mantan. Terulang kembali kenangan bersama. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Semoga berjumpa lagi di majelis kita. Datang ke kajian ketemu mantan itu dosa, bukan cakep. Tapi nggak janjian Tat, kebetulan gitu. Baik, itu aja dari saya. Saya mantannya Mulan Jamila. Cukup sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.